Bu, Yati berangkat kerja dulu ya. Doakan Yati, semoga Yati sehat dan dimudahkan rezekinya. Iya nak, ibu akan selalu mendoakan yang terbaik buat kamu. Semoga kamu selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya nak. Baik Bu, Ibu jaga kesehatan ya selama Yati pergi ke kota. Kamu juga ya nak. Ingat, kalau ada waktu, jangan lupa buat telepon ibu sekedar berkabar. Ya Bu, Yati akan selalu mengingat nasihat Ibu. Yati adalah gadis desa yang pintar dan ulet dalam bekerja. 5 tahun yang lalu, Yati memutuskan merantau ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Usahanya pun membuahkan hasil. Yati berhasil bekerja di sebuah perusahaan besar dan mendapatkan gaji yang layak. Yati dibesarkan dengan penuh kasih sayang, sehingga tumbuh menjadi wanita yang baik hati dan tidak sombong. Rian pergi nongkrong dulu ya. Iya sayang. Tapi jangan pulang pagi lagi ya nak. Rian gak janji ya, Mak. Kamu ini, Mama kesepian tiap malam kamu tinggal pergi nongkrong. Atau kamu cari istri aja, biar Mama ada teman di rumah. Nanti dulu deh, Ma. Rian takut kalau punya istri, nanti Rian gak bisa nongkrong lagi. Ya udah, kalau gitu cari istri yang izinin kamu pergi nongkrong tiap hari. Nanti Rian usahain ya, Mak. BTW, Rian minta duit lagi ya, Mak. Memangnya yang kemarin Mama transfer sudah habis? Habis, Mak. Soalnya kemarin Rian yang takdir teman-teman Rian. Kalau gitu, sekarang Mama transferin lagi ya. Mama memang yang terbaik di dunia. Sedangkan, Rian berasal dari keluarga menengah ke atas. Keluarganya terbilang cukup kaya. Rian tumbuh menjadi anak yang manja, yang semua keinginannya harus dipenuhi. Dia suka menghabiskan waktunya nongkrong bersama teman-temannya atau bermain game seharian di rumahnya. Rian bekerja menjadi karyawan karena tidak mau melanjutkan bisnis almarhum papanya yang menurutnya tidak keren. Secara kebetulan, Rian dan Yati adalah karyawan di satu perusahaan, dan karena keduanya sama-sama belum memiliki pasangan, mereka dijodohkan oleh teman sekantor mereka. Di mata Yati, Rian adalah sosok lelaki yang mapan dan penyayang, sehingga Yati akhirnya luluh dan menerima lamaran Rian tanpa mengetahui lebih jauh tentang Rian. Aduh, nak. Dari mana kamu kenal gadis desa ini? Kok jalan ke rumahnya masih hutan begini? Rumahnya di pelosok sekali. Tenang, Mak. Mama gak akan menyesal punya menantu seperti si Yati. Walaupun rumahnya di desa, tapi kalau di kantor jabatan, Yati lebih tinggi. Dan gajinya lebih besar dari Rian. Lagi pula, Yati ini gadis desa pekerja keras. Mama nanti bisa suruh dia apa aja. Rian nikahi Yati supaya Mama punya temen kalau Rian pergi nongkrong. Biar Mama gak bawel. Oh, begitu ya, nak. Kalau begitu, nanti si Yati ini bisa sekalian bantu pekerjaan rumah dong. Wah, bisa hemat uang bulanan buat gaji pembantu. Biar istrimu aja nanti yang kerjain kerjaan rumah. Tentu saja, Ma. Dia gadis desa yang polos dan lugu. Yati pasti sudah biasa dengan pekerjaan rumah begitu. Selain itu, Mama tiap bulan minta dibelikan tas baru juga dia mampu. Benar bisa begitu, nak? Tentu saja, Ma. Wah, kamu memang anak mama yang pintar. Sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Proses pernikahan pun berjalan lancar tanpa hambatan. Rian dan Yati resmi menjadi suami istri. Nak, kamu baik-baik ya di rumah suamimu. Berbaktilah padanya, karena sekarang dia adalah imammu dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kalau ada apa-apa, telepon saja ibu. Walaupun ibu gak bisa banyak membantu, tapi setidaknya kamu punya teman yang bisa diajak berbicara. Ibu berdoa supaya kamu bahagia selalu, nak. Ya Bu, Yati akan selalu mengingat nasihat Ibu. Ibu juga, kalau ada apa-apa jangan sungkan buat telepon Yati. Jaga kesehatan Ibu ya. Nah Rian, tolong jaga anak ibu ya. Jadilah imam keluarga yang baik dan penyejuk bagi keluarga kecil kalian.
Jika suatu hari kamu sudah tidak menginginkan anak ibu lagi, kamu bisa kembalikan Yati kepada ibu dan jangan menyakitinya. Tenang Bu, Rian berjanji akan menjaga Yati dengan segenap hati. Pokoknya ibu nggak usah khawatir dan serahkan saja pada Rian. Yati pun dibawa ke rumah mertuanya oleh suaminya. Sesampainya di rumah, Yati terkaget. Walaupun rumah mertuanya besar dan mewah, tapi rumah itu tidak terurus dan sangat berantakan. Mas, ini rumah mamamu kok berantakan sekali? Apa rumah sebesar ini nggak punya ART, Mas? Lagi pula, katanya Mas sudah punya rumah sendiri. Kenapa kita nggak ke sana, Mas? Oh itu, sementara kita tinggal di rumah mama dulu ya. Kasian kalau mama hidup sendiri nggak ada yang ngurusin. Aku kan anak bungsu kalau aku juga pergi. Nanti mama sama siapa di rumah yang besar ini? Anggap saja kita lagi berbakti sama mama yang udah tua. Tapi kenapa Masnya kasih tahu dari awal? Padahal sebelumnya Mas bilang kita akan tinggal di rumah yang Mas miliki dan membangun keluarga kecil kita. Aduh, si gadis desa ini belum apa-apa, sudah mau bikin keributan aja. Lebih baik kamu mulai beres-beres rumah ini aja. Kamu kan udah biasa beres-beres di rumahmu di desa. Mak, saya juga lelah dari perjalanan. Belum lagi, Kamu itu kan sudah biasa pulang pergi ke sana, harusnya nggak capek lagi dong. Sudah kamu dengerin aja apa kata mama. Memangnya kamu bisa istirahat kalau lihat keadaan rumah seperti ini? Mas kan suami kamu. Sekarang mamaku juga mama kamu. Masa bantu mama sendiri nggak mau sih? Yati pun hanya bisa pasrah dan mulai membersihkan rumah yang seperti kapal pecah itu. Mertuanya telah memecat para ART-nya beberapa hari sebelum pernikahan anaknya karena merasa Yati bisa menjadi pembantu gratis baginya. Sejak saat itu, Yati harus mengambil alih semua urusan rumah tangga, sekaligus tetap harus pergi bekerja. Rian dan mamanya merasa memiliki derajat yang lebih tinggi dari Yati yang seorang gadis desa, sehingga mereka boleh memperlakukan Yati seperti itu. Keluarga Rian memang kaya karena mendapatkan banyak warisan dari papanya yang sudah meninggal. Tapi mereka sangat boros dan suka berfoya-foya. Aduh, mantu mamang lugu, hari ini gajian ya. Mama udah nggak sabar beli tas baru edisi terbatas ini. Mama boleh dong minta kamu belikan lagi. Mama kan sudah punya banyak tas mewah. Lagi pula, bulan lalu Yati kan sudah belikan Mama tas. Bulan lalu ya bulan lalu. Ini yang terbaru lagi ya, Ti. Harganya cuma 15 juta aja. Astagfirullah, Ma. Tas apa yang harganya segitu? Orang desa kayak kamu, mana ngerti kalau ngomong soal kualitas barang. Udah, kamu jangan banyak ngomong. Beliin aja Mama tas ini. Ma, tapi tas Yati yang harganya 500.000 aja masih Yati pakai dan belum rusak sampai sekarang. Duh, emang susah ngomong sama orang udik kayak kamu. Yaudah kalau kamu gak mau beliin, nanti Mama beli sendiri aja. Mama harusnya hemat. Uang warisan dari almarhum papa kan gak selamanya banyak. Kamu ini udah pelit, perhitungan. Bilang aja kalau kamu gak mau beliin. Sok nasehatin Mama segala. Udah sana, kamu cuci piring lagi aja. Rian, kamu kalau punya istri itu diajarin biar nggak pelit sama mama mertua sendiri. Gimana pun mama ini kan yang bertanggung jawab sama dia. Kasih dia tempat tinggal, kasih dia makan. Ada apa lagi sih, Ma? Itu tanya aja istri kamu. Mama cuma mau dibelikan tas, tapi si Yati nggak mau. Padahal kata kamu, gajinya Yati banyak. Mungkin dia nggak anggap mama ini mamanya sendiri. Coba kamu nasihati dia. Rian pun langsung memarahi istrinya tanpa mau mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Ternyata, Rian tidak seperti yang dikenal Yati dulu. Rian memperlihatkan sifat manja dan arogannya saat di rumah. Duh, mantu kesayangan mama datang di waktu yang tepat. Kamu bawain nama apa? Wah, baju baru ya buat mama. Iya, Ma. Kemarin aku kan ke Jepang. Jadi aku beliin mama baju di sana buat oleh-oleh. Kamu memang menantu terbaik mama, kakak si Yati. Memangnya si Yati kenapa, Ma? Dia pelit banget sama mama. Padahal mama cuma minta dibelikan tas, tapi dia nggak mau beliin. Gak kayak kamu,
belum diminta sudah belikan. Memang kamu menantu terbaik, menantu idaman. Mungkin karena dia anak desa kali, Ma. Jadi dia nggak ngerti dan nggak nyambung sama Mama. Kamu bener banget, Mama tuh nggak nyambung sama Yati. Nggak ngerti barang-barang mewah kayak kamu. Mama bisa aja. Mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak, sedangkan Yati diminta menyiapkan makan malam untuk mereka. Yati tidak dianggap dan tidak diikutsertakan dalam pembicaraan yang membahas kemewahan dan barang-barang branded. Suaminya bahkan tidak pernah berada di pihaknya sama sekali. Sampai pada akhirnya, Kalau begini terus, aku bisa mati perlahan. Mereka kira aku pembantu mereka apa? ART bahkan digaji, sedangkan aku hanya disuruh-suruh tanpa digaji. Bahkan uangku yang lebih sering keluar. Orang tuaku sendiri saja tidak pernah memperlakukanku seperti ini. Setahun sudah, tapi tidak ada perubahan. Aku menjalaninya karena ingat nasihat ibuku yang harus berbakti pada suamiku. Tapi perlakuan mereka terhadapku makin lama makin buruk. Ini bukan berbakti lagi namanya, tapi penjajahan. Jangan lupa subscribe